Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan morfologi gigi incisivus sentral, lateral, dan caninus serta perbedaannya. Sebelumnya saya Muhammad Mirza dengan NIM 106620052. Ini adalah gambarnya, yaitu gambar gigi 11 atau gigi incisif sentral atau gigi incisif rahang atas sebelah kanan atas. Baik, untuk gigi ini mahkotanya kita bisa lihat mahkotanya lebih besar, lebih ke arah servikal, lebih besar. Lalu untuk sudut mesial insisal adalah sudut lurus kotak distal, lebih dekat ke pinggir insisal. Selanjutnya untuk gigi ini, ujung akarnya ini lebih lurus daripada gigi incisif kedua atau gigi incisif lateral yang lebih condong ke arah distal. Lalu untuk kita bisa lihat di sini untuk tepi insisalnya ini lebih ke arah atau lebih horizontal. Lalu kita lihat ke gigi 1-2 ini atau gigi incisif lateral. Kita lihat untuk giginya ini mahkotanya lebih sempit, lebih kecil ke arah servikal. Kita bisa lihat. Lalu untuk sudut mesial insisal lebih bulat. Untuk kontak distal dekat sepertiga tengah kontak distalnya. Lalu untuk ujung akar ini yang saya sebutkan tadi, yaitu lebih bengkok ke arah distal. Lalu tepi insisal ini miring ke arah servikal, ke serviks distal. Ini miring ke arah distal untuk ini ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk gambar gigi 11 untuk pandangan labial. Ya, ini adalah gambaran dari labial. Untuk labial ini berupa segi 4 ya. Untuk sudut mesin insisalnya itu 90 derajat. Sudut disko insisal agak membulat. Lalu untuk cervical line melengkung ke arah apex. Kita lanjut ke arah palatal. Di sini adalah gambar untuk palatal. Untuk cingulum yang bagian ini menonjol dekat cervix dan fossa palatinal yang terletak lebih ke insisal dari cingulum. Lalu untuk sebelah mesial dari fossa terdapat mesial marginal ridge. Sebelah distal dari fossa terdapat distal marginal ridge. Selanjutnya kita ke arah mesial, yaitu di sini. Ini adalah gambaran dari pandangan mesial, berubah segitiga dengan dasar cervical line dan puncak pada insisal. Lalu untuk insisal ridge maksud saya terletak di tengah-tengah permukaan labial. Ini adalah cembung. Kita bisa melihatnya, ini adalah permukaan labial itu sedikit cembung. Untuk ini cekung, ada fossanya. Pada bagian fossa ini cekung. Untuk insisal ridge agak cembung. Kita lanjut ke arah distal. Ya, ini adalah arah distal. Terlihat pandangan mesial. Mesial ini hanya berada cervical line melengkung ke arah cervical dalam. Lalu untuk pandangan insisal, ini adalah gambaran pandangan insisal yang di tengah ini. Akar tidak terlihat sebab itu kan akar itu lebih kecil soalnya lebih kecil dari mahkotanya. Kita ini terlihat gambar garis insisal di tengah-tengah. Ini garis insisal yang di tengah-tengah. Lalu permukaan palatinal dari insisal berjalan ke cervical dan mengecil ke arah cingulum. Kita lanjutkan ke gigi caninus. Ya, ini adalah gigi caninus. Kita bisa melihatnya dari sisi labial. Pada pandangan labial ini terlihat seperti mata tombak ya. Mata tombak. Untuk cupsnya ini di tengah-tengah. Untuk cupsnya ada di tengah. Lalu untuk mempunyai
ini lebar ridge yang berjalan dari cervical line ke arah insisal, mempunyai dua lereng, yaitu lereng mesial yang lebih pendek dari lereng distal. Kita lanjut ke arah palatal. Untuk daerah palatal ini atau pandangan palatal seperti labial, cingulum yang lebar, mesial marginal ridge, distal marginal ridge, palatal ridge yang berjalan dari cingulum ke arah cups. Ini untuk ridge ini terdapat fossa palatinal, mesial palatinal, fossa disco-palatinal, fossa. Untuk disto-palatinal fossa, cervical line melengkung sedikit, hampir melengkung ke arah apex. Lalu ke arah mesial. Ini adalah pandangan mesial, permukaan labial seperti biasa ini cembung, dan permukaan palatar terlihat cingulum. Terdapat cingulum. Lalu untuk cervical line ini melengkung ke arah insisal dalam. Untuk cupsnya ini agak ke arah labial ya, untuk cupsnya. Lanjutnya ke arah pandangan distal. Ini adalah gambaran distal seperti pandangan mesial, tapi cervical line ini melengkung ke arah insisal, hanya sedalam sekitar 1,5 cm dari, dan terdapat depression. Untuk pandangan insisal, ini adalah pandangan insisal, jarak labiopalatal lebih lebar. Untuk permukaan labial terlihat turun ke arah distal. Terlihat ini adalah gambaran dari insisal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.